Media Asia banggakan prestasi Persib musim ini. Makin padu, Persib Bandung jadi kekuatan baru di Asia. Tak terkalahkan di bulan Oktober jadi bukti Persib tim juara. Bojan Hodak maklumi ngamuknya Sadil Ramdhani. Bojan Hodak maklumi ngamuknya Sadil Ramdhani. Ada drama internal yang mewarnai kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo. Goai Kokea mendapat kartu merah dan Bojan Hodak harus mengambil keputusan pahit. Ia menarik keluar Sadil Ramdhani yang membuat sang winger ngamuk di pinggir lapangan. Ini adalah skenario klasik dalam sepak bola yang penuh tekanan. Laga melawan Persis Solo baru berjalan 30 menit, Persib tiba-tiba harus bermain dengan 10 orang setelah Goai Kokea diusir wasit. Bojan Hodak sebagai nahkoda harus berpikir cepat. Untuk menyeimbangkan tim, ia harus mengorbankan satu pemain di lini serang. Pilihannya jatuh pada Sadil Ramdhani. Tepat di menit ke-31, Sadil ditarik keluar dan digantikan oleh Adam Alis yang punya daya jelajah lebih defensif. Bagi seorang pemain bintang sekaliber Sadil, ditarik keluar di babak pertama tentu adalah sebuah penghinaan, meskipun itu murni taktik. Sadil pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia tertangkap kamera ngamuk menunjukkan gestur frustasi di bench pemain. Namun inilah yang membedakan Bojan Hodak. Saat dimintai tanggapan, Bojan justru sangat memaklumi amukan Sadil. Ia tidak marah. Bojan menjelaskan bahwa Sadil adalah pemain top dengan ambisi besar dan wajar jika ia marah karena diganti. Bojan menegaskan itu 100% keputusan taktikal. Tidak ada masalah personal dengan Sadil. Tim kehilangan satu pemain di tengah dan Bojan butuh pekerja seperti Adam Alis untuk menutup lubang. Ini adalah bukti kelas Bojan Hodak sebagai manajer. Ia tegas dalam mengambil keputusan demi tim, namun juga piawai dalam mengelola ego pemain bintangnya di depan media. Keputusan pahit itu terbukti jitu. Persib tetap menang meski dengan 10 pemain. Dan sikap Bojan yang memaklumi amukan Sadil justru menunjukkan betapa ia menghargai mentalitas kompetitif pemainnya. Kita tunggu saja bagaimana Sadil merespon ini di laga berikutnya. Tak terkalahkan di bulan Oktober, jadi bukti Persib tim juara. Ada satu ungkapan tua dalam sepak bola. Penyerang memenangkan pertandingan, tapi pertahanan memenangkan kejuaraan. Ungkapan itu tampaknya sedang dihidupi oleh Persib Bandung. Catatan sempurna mereka di bulan Oktober menjadi bukti bahwa Maung Bandung kini punya mentalitas tim juara. Mari kita bedah datanya. Selama bulan Oktober, Persib Bandung melakoni 4 pertandingan krusial. Hasilnya sempurna, 4 kali menang dan yang lebih menakutkan 0 kebobolan. Clean sheet dalam 4 laga beruntun adalah sebuah kemewahan di liga yang sangat kompetitif ini. Ini bukan lagi soal kebetulan, ini adalah soal sistem pertahanan yang solid dan mentalitas yang sudah terbentuk. Di bawah arahan Bojan Hodak, Persib kini menjelma menjadi tim yang pragmatis namun sangat mematikan. Mereka tahu kapan harus menyerang dan mereka sangat tahu bagaimana cara mengunci kemenangan. Catatan sempurna ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi semua rival. Jika kita ingin membandingkan, torehan Persib ini terlihat semakin mentereng. Coba kita lihat catatan rival abadi mereka, Persija Jakarta, di 4 pertandingan terakhir Super League musim ini. Macan Kemayoran terlihat sangat inkonsisten. Dari 4 laga terakhir, mereka hanya memiliki 2 kemenangan dan 2 diantaranya kekalahan. Lini belakang mereka pun terlihat rapuh, mereka kebobolan sebanyak 6 gol. Perbedaan ini sangat mencolok. Saat Persija terseok-seok di momen krusial, Persib justru menemukan performa terbaiknya di bulan Oktober ini. Inilah yang membedakan tim calon juara dengan tim papan tengah. Persib telah membuktikan bahwa mereka punya fondasi pertahanan sekuat baja. Bulan Oktober yang sempurna ini adalah pesan jelas, Maung Bandung tidak hanya mengincar papan atas, mereka mengincar trofi. Makin padu, Persib Bandung jadi kekuatan baru di Asia.
Sebuah tim hebat tidak dibangun dalam semalam. Butuh proses agar kepingan-kepingan puzzle individu menyatu menjadi sebuah kekuatan kolektif. Di Persib Bandung, proses itu kini telah membuahkan hasil. Maung Bandung kini semakin padu dan siap menjadikan kekuatan baru di Asia. Kekompakan tim yang semakin terjalin ini diakui langsung oleh sang jenderal lapangan tengah, Mark Klok. Klok memuji bagaimana chemistry antar pemain kini semakin kuat dari hari ke hari. Menurutnya, semua pemain baik yang lama maupun yang baru kini sudah saling memahami gaya bermain satu sama lain. Aliran bola kini lebih cair, transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya berjalan lebih rapi, dan rasa saling percaya di lapangan semakin tinggi. Ini adalah buah dari tangan dingin Bojan Hodak yang berhasil menyatukan ego para pemain bintang dan pemain baru seperti Alona Renders dan William Barros ke dalam satu visi bermain. Jika di awal musim Persib mungkin masih bergantung pada aksi individu, kini mereka bermain sebagai sebuah unit yang solid. Di level Asia, kekompakan adalah segalanya. Kita bisa lihat tim-tim dari Jepang atau Korea Selatan. Mereka mungkin tidak punya individu semenonjol tim Timur Tengah, tapi kolektivitas mereka luar biasa. Persib kini sedang membangun fondasi kolektivitas yang sama. Kemenangan atas Selangor FC di Liga Champions Asia II adalah bukti awal bahwa kekompakan ini sudah mulai memberikan hasil di level internasional. Pujian dari Mark Klok adalah sinyal positif. Ketika ruang ganti sudah harmonis dan pemain sudah padu di lapangan, Persib bukan lagi hanya ancaman di Liga Domestik, tapi juga mimpi buruk baru bagi lawan-lawan mereka di kancah Asia. Media Asia banggakan prestasi Persib musim ini. Penampilan impresif Persib Bandung ternyata tidak hanya memukau bobotoh. Media-media di level Asia kini mulai menyoroti dan membanggakan prestasi Maung Bandung di kancah Liga Champions Asia II. Bahkan meramalkan mereka akan melaju jauh. Ini adalah sebuah pengakuan penting. Media asing yang biasanya fokus pada liga-liga top seperti J-League atau K-League kini memberikan panggung khusus untuk Persib. Mereka menyoroti bagaimana Persib berhasil mengangkangi atau tampil lebih baik dari klub-klub mapan Asia Tenggara lainnya, seperti wakil dari Thailand dan Singapura. Persib tidak lagi dipandang sebelah mata. Mereka kini dianggap sebagai kuda hitam berbahaya. Hitung-hitungan peluang lolos Persib dari fase grup pun menjadi topik hangat. Kemenangan krusial atas Selangor FC beberapa waktu lalu telah mendongkrak posisi Persib ke papan atas klasmen grup. Peluang untuk lolos ke fase gugur kini terbuka sangat lebar. Media-media Asia ini bahkan berani meramalkan bahwa Persib Bandung akan menjadi salah satu tim yang lolos. Mengapa mereka begitu yakin? Karena Persib menunjukkan karakter yang dibutuhkan di turnamen level Asia, pertahanan solid dan permainan pragmatis yang efektif. Di bawah Bojan Hodak, Persib tahu caranya mencuri poin, bahkan di laga tandang yang sulit. Prestasi ini bukan hanya mengangkat nama Persib, tapi juga mengangkat koefisien dan citra Super League di mata Asia. Pujian dari media Asia ini adalah bukti bahwa Persib sudah berada di jalur yang benar. Ramalan mereka tentang kelolosan Persib adalah harapan kita semua. Kini saatnya Maung Bandung membuktikan ramalan itu dan benar-benar mengaum di panggung Asia.